Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik karena kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 12 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu biarlah kita memberikan hidup kita ini untuk Tuhan. Dalam ayat ini terdapat jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan jebakan orang-orang Farisi dan Herodian. Apa yang mereka tanyakan kelihatannya sederhana, tapi tidak sesederhana pada kenyataannya saat itu. Mereka bertanya, "Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar?" Pertanyaan ini jelas ingin menjatuhkan Tuhan Yesus secara publik. Bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di bawah penjajahan Kekaisaran Roma, dan mayoritas rakyat tidak senang atas penjajahan tersebut. Jika Tuhan Yesus mengatakan ya dan menyetujui pembayaran pajak Romawi, Dia akan menyinggung hati rakyat dan akan dicap sebagai pendukung penjajah. Tapi jika Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, maka Dia akan menghadapi tuduhan makar dan memberontak terhadap Kaisar. Tanggapan Tuhan Yesus terhadap jebakan ini menunjukkan hikmat-Nya yang luar biasa. Hal ini tidaklah mengherankan sebab Ia adalah Allah yang tahu segalanya. Meresponi pertanyaan mereka, Tuhan Yesus bertanya soal gambar siapa yang ada di koin 1 dinar. Mereka yang bertanya pun menjawab, wajah Kaisar terpatri pada koin 1 dinar pada waktu itu. Dan ini cukup untuk menjadi dasar bagi Tuhan Yesus untuk menjawab bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Gambar Kaisar yang tertera di koin itu menunjukkan tentang siapa yang mempunyai otoritas, dan karena itu sudah seharusnya mereka membayar pajak kepada otoritas yang membuat uang tersebut. Tidak berhenti di situ, saudara. Selanjutnya Tuhan menyatakan bahwa setiap orang hendaknya memberikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Koin 1 dinar itu menyandang gambar Kaisar, tapi setiap manusia menyandang gambar Tuhan. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka seturut dengan gambarnya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Saudara dan saya, kita semua manusia menyandang imago Dei, yaitu gambar Allah. Karena itu sudah sewajibnya kita semua mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Perlu kita mengerti di sini, saudara, bahwa meskipun ada kesan seolah terjadi pemisahan antara uang dan kehidupan manusia, namun sebenarnya hal ini tidak dapat dipisahkan. Setiap uang pun adalah milik Tuhan. Kaisar ada di bawah kedaulatan Tuhan. Tidak ada istilah bisnis dan agama, sekuler dan sakral. Segenap hidup kita ini adalah persembahan kepada Tuhan.
Kita tidak bisa mengecualikan soal keuangan dari Tuhan atau menganggap pekerjaan kita bukan suatu bagian bagi Tuhan. Mari kita sadari, saudara, bahwa karena citra atau gambar Allah itu melekat pada diri kita, maka segenap hidup kita ini hendaknya kita persembahkan untuk Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Pekerjaan kita, studi kita, talenta, harta, dan segala yang berhubungan dengan keberadaan kita, yaitu segenap hidup kita, biarlah itu kita persembahkan bagi Tuhan dengan cara melakukan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak firman-Nya. Mari sekali lagi, saudara, berilah hidup kita bagi Tuhan, karena ada gambar Tuhan di dalam diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami semua manusia ciptaan-Mu, diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Ada citra Allah yang mulia di dalam diri kami. Dan karena itu, sebagai manusia ciptaan-Mu, kami menyadari bahwa sudah seharusnya kami mempersembahkan hidup kami ini bagi Engkau, ya Tuhan. Segenap hidup kami adalah berasal dari Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kami memberi hidup kami ini bagi-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami begitu egois. Kami tidak mengingat Engkau. Kami hidup untuk diri kami sendiri. Kami melupakan Tuhan dan tidak melakukan kehendak firman-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beri hidup kami ini bagi-Mu. Pimpin kami, ya Roh Kudus. Tuntun kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan merupakan persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan berikan pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.